Masak kuah ditambah kecap. Kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap. Semoga berguna buat hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Vanessa Putri. Di sini saya ingin membacakan materi tentang bahasa dan sastra Melayu. Yang pertama ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Bahasa Melayu dituturkan dalam sejumlah dialek yang ada di wilayah pesisir Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tenggara, serta di hampir semua pusat perdagangan utama kepulauan Indonesia. Bahasa Melayu termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang memiliki lebih dari 1.200 penutur oleh Adelaar 1992. Lalu yang kedua ada sastra Melayu. Sastra Melayu merupakan sastra yang terbentuk dalam masyarakat Melayu dan masih sangat sederhana, serta berkaitan dengan konvensi. Sastra Melayu ini memiliki versi lisan dan tulisan. Sastra Melayu adalah sastra yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi oleh tradisi lisan masyarakat setempat. Selanjutnya ada ragam bahasa Melayu. Ragam bahasa Melayu ini terbagi dua, yaitu yang pertama ada dialek di Kepulauan Riau dan yang kedua dialek di Riau Daratan. Dialek Kepulauan Riau yang pertama itu ada dialek Pulau Penyengat, yaitu dialek ini sangat penting dalam sejarah bahasa Indonesia karena Pulau Penyengat merupakan pusat peradaban Melayu dan tempat asal Raja Ali Haji Cendekiawan yang meletakkan dasar tata bahasa Melayu baku. Lalu yang kedua ada dialek Tanjung Pinang dan Tanjung Uban. Dialek ini merupakan bagian dari bahasa Melayu di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki banyak varian. Tanjung Pinang sendiri adalah ibu kota Kepulauan Riau. Yang ketiga ada dialek Daik dan Lingga. Dialek ini dituturkan di Kabupaten Lingga. Dialek ini mencerminkan identitas budaya dan sejarah Lingga sebagai salah satu pusat peradaban Melayu yang penting. Yang keempat ada dialek Tarempa. Dialek ini dituturkan di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya di Pulau Tarempa. Meskipun memiliki corak tersendiri, dialek ini termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Kepulauan Riau. Yang kelima, dialek Tanjung Balai Karimun. Dialek yang digunakan di Kabupaten Karimun ini memiliki ciri khas fonologi, seperti bunyi diftong, ai, dan au. Dialek ini berbeda dengan bahasa Melayu Tanjung Balai di Sumatera Utara. Lalu yang keenam ada dialek Tambelan, dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dialek ini masih digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Lalu yang ketujuh ada dialek Sedanau, yaitu merupakan isole atau dialek unik bahasa Melayu yang dituturkan di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna. Lalu yang kedua dialek di Riau Daratan. Ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada dialek Siak Sri Indrapura. Dialek ini memiliki dua varian utama, yaitu dialek E yang dianggap lebih halus dan digunakan di lingkungan istana, serta dialek O yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikenal sebagai bahasa Melayu kampung. Dialek E atau istana menggunakan vokal E lemah pada akhir kata. Contohnya siapa atau siapa, kemana atau kemana. Lalu ada dialek O atau kampung menggunakan vokal O pada akhir kata. Contohnya apo atau apa, kemano atau kemana. Lalu yang kedua ada dialek Bengkalis. Dituturkan di Pulau Bengkalis, dialek ini memiliki variasi vokal yang khas, yaitu penggunaan dialek O atau E. Ciri khasnya ini juga ditemukan di daerah pesisir Riau lainnya. Lalu yang ketiga dialek Rengat. Berada di Indragiri Hulu, dialek ini memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu Johor Riau Lingga, terutama di daerah sekitar Rengat. Sementara itu, di pedalaman Indragiri Hulu, dialeknya dipengaruhi oleh bahasa Kuantan. Lalu yang keempat, dialek Batu Rijal. Dialek yang dituturkan di Indragiri Hulu, tepatnya di daerah Batu Rijal Hilir. Ini memiliki sistem sapaan yang dipengaruhi oleh faktor adat, agama, dan sosial. Yang kelima, dialek Cerenti. Dituturkan di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Sengingi. Dialek ini memiliki kekhasan dalam pengucapan kata dengan akhiran vokal A menjadi O, mirip dengan dialek Peranap. Lalu yang keenam, dialek Inuman.
subdialek dari bahasa Melayu Riau, khususnya dialek Kuantan Singingi yang dituturkan di Kecamatan Inuman. Dialek ini memiliki sistem sapaan kekerabatan yang unik. Lalu ada perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi dasar bahasa Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jauh sebelumnya, abad ke-19, Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat telah meletakkan dasar penting bagi bahasa Melayu yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Lahir tahun 1808 di Kesultanan Riau Lingga. Ia dikenal sebagai cendekiawan muslim, penyair, dan penulis dengan karya terkenal Gurindam 12. Karya-karyanya bercorak Islam dan Melayu, berisi sejarah, budaya, serta perlawanan terhadap penjajahan. Bersama tokoh lain seperti Raja Haji Daud dan Raja Ali Kelana, ia melahirkan sastra yang mencakup kebahasaan, agama, politik, dan budaya. Pulau Penyengat sendiri menjadi pusat lahirnya tradisi intelektual tersebut, sekaligus tempat bersejarah yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa persatuan dan terbentuknya NKRI. Selanjutnya ada bahasa Arab Melayu. Sejarah dari penulisan Arab Melayu dimulai sejak abad ke-13. Pada saat itu, agama Islam mulai berkembang di Nusantara. Para ulama dan pendakwah agama Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan agama dalam berinteraksi. Namun, karena bahasa Arab tidak dikenal oleh masyarakat awam, maka para ulama berinisiatif untuk menciptakan tulisan Arab Melayu sebagai alat untuk memudahkan dalam penyebaran ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya ini terdapat tabel yang berisi huruf-huruf Arab Melayu. Lalu juga ada contoh. Semua huruf aksara Arab Melayu adalah huruf konsonan, jadi tidak terdapat huruf vokal. Untuk menggantikan bunyi vokal A, I, U, E, O menggunakan huruf saksi. Huruf saksi berfungsi sebagai lambang bunyi vokal. Huruf yang dipakai sebagai huruf saksi ada 3, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Jadi huruf saksi itu meminjam 3 huruf konsonan. Pengertian sastra Melayu. Sastra Melayu mencakup semua karya sastra yang ditulis atau disampaikan dalam bahasa Melayu, termasuk berbagai dialek yang digunakan sepanjang sejarah. Ini berarti sastra Melayu meliputi yang pertama, orality tradition, yaitu tradisi lisan seperti cerita rakyat dan pantun. Yang kedua, literasi tradition, yaitu tradisi tulis seperti hikayat dan syair. Yang ketiga, secondary orality, yaitu tradisi kelisanan kedua seperti karya sastra modern dan postmodern. Sastra Melayu juga mencakup karya-karya sastra dari berbagai negara yang menggunakan bahasa Melayu, sehingga merupakan kewarisan budaya yang kaya dan beragam. Dengan demikian, sastra Melayu menjadi cerminan kreativitas dan ekspresi masyarakat Melayu dalam berbagai bentuk dan zaman. Sastra Melayu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik sering disebut juga sebagai sastra Melayu saja atau sastra klasik Melayu. Istilah ini digunakan untuk membedakan dengan sastra Melayu awal, yaitu mantra, mitos, legenda, pantun, dan ungkapan adat. Beberapa pakar menyebutnya sebagai sastra Islam karena pengaruh Arab Persia yang kuat. Ciri-ciri sastra Melayu klasik itu dipengaruhi oleh budaya Arab Persia. Berkembang pesat pada abad ke-15 hingga 19, muncul genre naratif seperti hikayat, syair naratif, cerita berbingkai, sastra Arab, sastra kitab, dan sastra undang-undang. Dan non-naratif atau puisi seperti syair, gurindam, dan nazam. Berkembang pada masa gelombang literasi cetak, yaitu litografi, munculnya Riau School atau aliran mazhab sastra Riau, dimulainya karya-karya transmisi. Contoh karya menurut Liao Yongfang. Yang pertama, sastra zaman, yaitu peralihan Hindu-Buddha, sastra hikayat yang mencerminkan perubahan budaya dan agama pada masa itu. Yang kedua, kesusastraan zaman Islam yang dipengaruhi oleh ajaran Islam dan budaya Arab Parsi. Yang ketiga, cerita berbingkai yang merupakan bentuk sastra yang menggunakan struktur cerita dalam cerita. Yang keempat, sastra kitab yang mencakup karya-karya sastra yang ditulis dalam bentuk kitab atau buku. Yang kelima, sastra sejarah yang menceritakan sejarah dan peristiwa penting pada masa itu. Yang kedua, sastra Melayu modern. Gelombang besar ketiga dalam sejarah sastra di dunia Melayu atau Indonesia adalah lahirnya sastra Melayu modern yang kemudian berkembang menjadi sastra Indonesia. Ciri utamanya terlihat dari semak kebangsaan yang kuat dan adanya pengaruh Eropa atau Barat.
Berbeda dengan sastra lama yang banyak menggunakan lisan, sastra modern ini hadir lewat tulisan. Perkembangannya dimulai sejak awal abad ke-20. Secara umum, bentuk sastra Melayu modern atau Indonesia bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sastra naratif, muncul cerita pendek, novel atau roman, seperti yang berkembang juga di daerah lain di Indonesia. Yang kedua, sastra non-naratif, lahir berbagai puisi, baik puisi terikat yang dipengaruhi gaya Belanda tahun 1980-an maupun puisi bebas. Selain itu, juga muncul karya-karya yang bersifat eksperimen seperti sastra transformasi transgenre hingga lintas media. Selanjutnya, macam-macam sastra Melayu. Yang pertama, pantun. Menurut Renward Brandsetter, pantun berkaitan dengan kata-kata sopan dan teratur. Secara etimologi Melayu, tun berarti arah, pelihara, dan bimbing, sehingga pantun adalah pemakaian bahasa yang sopan, beretika, dan teratur. Jadi kesimpulannya adalah pantun merupakan sepasang bahasa terikat yang memberi arah, petunjuk, tuntunan, dan bimbingan. Jenis-jenis pantun yaitu yang pertama pantun adat, yang kedua pantun berkait, yang ketiga pantun jenaka, yang keempat pantun nasihat, yang kelima pantun percintaan, dan yang keenam pantun sindiran. Contoh dengan jenis pantun nasihat yaitu, kalau harimau sedang mengaum, bunyinya sangat berirama. Kalau ada undangan umum, marilah kita belajar bersama. Yang kedua, syair. Secara etimologi, syair berasal dari bahasa Arab yaitu kata syair atau syuur yang berarti perasaan. Namun, penggunaan istilah syair ini hanyalah sebagai istilah teknik belaka. Perkembangannya dalam alam Melayu, syair tidak mengacu kepada syair atau syuur Arab atau puisi Arab Parsi itu, tetapi adalah ciptaan asli masyarakat Melayu. Contohnya syair surat kapal. Tuah kerja pada manfaatnya, tuah usaha pada azamnya. Tuah upaya pada dayanya, tuah tawakal pada ikhtiarnya. Yang ketiga, gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berisi nasihat atau sindiran. Gurindam mengandung ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut berupa kebenaran atau sindiran dalam bersikap dan bertingkah laku. Gurindam yang paling masyhur di alam Melayu adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang ditulisnya pada tahun 1846. Inilah yang sekarang luas dikenali. Macam-macam sastra Melayu yang keempat yaitu mantra. Mantra atau mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Mantra dapat digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan, atau pengharapan untuk permainan rakyat termasuk olahraga dan sebagainya. Istilah mantra merupakan sebutan yang paling umum dipakai. Istilah mantra tersebut dapat dibedakan yaitu serapah, jambi, tangkal, cucah, dan oja. Yang kelima yaitu pribahasa. Pribahasa adalah genre sastra yang menggunakan kalimat kiasan atau kalimat yang tidak memiliki arti sebenarnya untuk menyampaikan pesan, nasihat, teguran, atau pengajaran. Peribahasa dapat digunakan untuk memberikan pembelajaran atau koreksi kesalahan atau kekilapan seseorang. Contoh peribahasa pendek yaitu makan darah, bunga negara, panjang akal, makan hati, ringan tangan, cepat kaki, cepat tangan, berat mulut, besar kepala, ringan mulut. Yang keenam, pepatah petitih. Pepatah ialah kiasan yang mengandung arti sebenarnya, digunakan untuk memantahkan atau memutuskan pembicaraan orang. Contoh, anjing menyala,
tidak menggigit, besar pasak daripada tiang. Yang ketujuh, hikayat. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memberitahu, menceritakan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan sebagai story, tell, narrative, atau pictorial account. Hikayat pada umumnya mengisahkan tokoh sejarah, meskipun banyak motif dan varian lainnya seperti hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham, hikayat Muhammad Hanafiyah. Yang kedelapan adalah sloka. Sloka berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sloka atau shiloka, yaitu suatu bentuk genre non-naratif yang terdiri dari dua baris. Ciri khas sloka adalah mengejek, menyindir, menghayal, melarat secara serius atau jenaka atau gurau nada, maupun mengkritik tingkah laku dan sifat negatif seseorang ataupun kelompok masyarakat. Ada juga sloka berisikan perasaan atau ungkapan birahi yang mengasihkan. Yang kesembilan adalah dongeng. Dongeng merupakan genre sastra naratif Melayu paling awal setelah mitos. Berbeda dengan legenda, dongeng adalah genre cerita rakyat lisan yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh hayalannya. Contoh, asal mula nama Kundur, asal mula kerajaan Bukit Batu, asal mula 5 nama daerah Talang, asal mula Bunut tidak ada pacat, asal mula kampung Balam Merah, dan lain-lain. Yang ke-10, legenda. Istilah legenda berasal dari bahasa Latin legere, adalah genre naratif atau prosa rakyat yang mempunyai kisah sebagai sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif suatu masyarakat atau folk history. Kesimpulan bahasa dan sastra Melayu menurut kelompok kami adalah bahasa Melayu memiliki akar yang kuat di Riau. Bahasa Melayu inilah yang kemudian menjadi dasar bagi bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Selain itu, kita juga melihat betapa beragamnya bahasa Melayu itu sendiri dengan berbagai dialek yang berbeda-beda di setiap wilayah, baik di kepulauan maupun di daratan Riau, bahkan di seluruh Nusantara. Kita juga belajar tentang aksara Arab Melayu yang dulunya sangat penting sebagai alat untuk menyebar ajaran Islam dan budaya Melayu. Terakhir, kita melihat bahwa sastra Melayu juga kaya dan beragam, terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sastra klasik yang lama dan sastra modern yang baru, dengan berbagai macam bentuk karya seperti pantun, syair, hikayat, dan lain-lain. Semua ini menunjukkan betapa kayanya warisan budaya Melayu yang perlu kita lestarikan. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Berpuluhan menit kami berdiri di depan. Semoga presentasi kami bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.